Hai semuanya, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada orang yang selalu hidup dalam kekurangan, sementara yang lain bisa hidup dalam kemewahan? Jawabannya nggak selalu sederhana. Ada banyak faktor yang bisa bikin kondisi ekonomi seseorang itu menjadi berbeda, kayak pendidikan, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita bakal bahas 7 kekurangan utama yang bisa bikin seseorang tetap miskin. Kekurangan yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu penting banget buat kesejahteraan seseorang. Tanpa pendidikan yang cukup, seseorang mungkin nggak punya keterampilan atau pengetahuan buat dapat pekerjaan yang bagus. Di banyak negara, akses ke pendidikan berkualitas itu masih jadi masalah yang sangat besar. Banyak anak yang harus putus sekolah karena biaya atau harus ngebantu orang tua mereka bekerja. Pendidikan dasar itu penting banget karena di situ kita belajar keterampilan dasar kayak ngebaca, menulis, dan berhitung. Tanpa pendidikan dasar yang cukup, seseorang bisa aja kesulitan buat memahami informasi yang kompleks atau ngelakuin tugas-tugas dasar dalam sebuah pekerjaan. Misalnya, petani modern perlu tahu nih cara pakai teknologi pertanian buat ningkatin hasil panen. Nah, tanpa pendidikan, seseorang mungkin cuma bisa dapat pekerjaan dengan upah rendah yang tentunya susah buat ningkatin taraf hidup mereka. Kekurangan yang kedua adalah motivasi dan ambisi. Motivasi dan ambisi itu kayak bahan bakar yang mendorong seseorang buat mencapai tujuan mereka. Tanpa keduanya, seseorang mungkin ngerasa nyaman dengan keadaan yang ada dan gak berusaha buat mengubahnya. Kurangnya motivasi itu bisa disebabkan oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Lingkungan tempat seseorang tumbuh itu punya pengaruh besar pada motivasi dan ambisi mereka. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang gak berambisi, mungkin mereka menganggap itu hal yang normal. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk ambisi seseorang. Guru dan mentor yang baik itu bisa menginspirasi siswanya untuk mencapai mimpi yang besar. Pengalaman hidup pun juga mempengaruhi motivasi. Seseorang yang sering gagal mungkin ngerasa putus asa dan akhirnya kehilangan motivasi. Kekurangan yang ketiga adalah manajemen keuangan yang buruk. Manajemen keuangan yang buruk itu adalah salah satu alasan utama kenapa seseorang bisa hidup dalam kemiskinan. Gak peduli seberapa besar pendapatan seseorang, kalau misalnya mereka gak bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka mungkin akan selalu ngerasa kekurangan. Manajemen keuangan yang buruk itu contohnya adalah nggak ngebuat anggaran, menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak penting, atau nggak punya tabungan untuk keadaan darurat. Ngebuat anggaran itu adalah langkah pertama dalam manajemen keuangan yang baik. Anggaran itu ngebantu seseorang buat melacak pendapatan dan pengeluaran mereka, sehingga mereka nggak menghabiskan lebih dari apa yang mereka dapatkan. Mengendalikan pengeluaran itu adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan baik, yaitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ada cara yang bisa memastikan seseorang punya uang untuk kebutuhan di masa depan, yaitu menabung dan berinvestasi. Kekurangan yang keempat adalah memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu bisa jadi penghalang besar dalam mencapai kesuksesan finansial. Kebiasaan kayak ngerokok, judi, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak penting itu bisa nguras keuangan seseorang dan bikin mereka sulit nabung atau berinvestasi. Kebiasaan buruk itu juga bisa mempengaruhi kesehatan seseorang yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan menghasilkan uang. Contohnya merokok. Merokok itu bukan cuma menghabiskan uang, tapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan serius yang tentunya membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Berjudi pun juga bisa bikin seseorang kehilangan semua uang mereka dalam sekejap mata. Kalau seseorang terus-menerus menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak penting kayak gini, mereka bisa kesulitan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka.
Mengendalikan pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan itu adalah kunci untuk mencapai stabilitas keuangan. Kekurangan yang kelima adalah nggak punya jaringan sosial yang kuat. Jaringan sosial yang kuat itu bisa jadi aset berharga dalam mencapai kesuksesan. Melalui jaringan sosial, seseorang bisa ngedapetin informasi tentang peluang kerja, nasihat, dukungan, atau bantuan keuangan. Tanpa jaringan sosial yang kuat, maka seseorang bisa aja kesulitan menemukan peluang atau mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Jaringan sosial ini bisa ngebantu seseorang buat nemuin peluang kerja yang mungkin gak mereka ketahui. Karena banyak pekerjaan yang nggak diiklanin secara publik dan hanya tersedia melalui jaringan kontak. Jaringan sosial itu juga bisa ngasih dukungan emosional dan moral yang penting untuk menjaga motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan. Dalam beberapa kasus, jaringan sosial juga bisa ngasih bantuan finansial. Kekurangan yang keenam adalah terlalu banyak utang. Utang itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, utang bisa ngebantu seseorang ngebeli rumah, mulai bisnis, atau ngejar pendidikan. Namun, di sisi lain, kebanyakan utang juga bisa bikin seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kalau seseorang terus-menerus meminjam uang tanpa mampu membayarnya kembali, maka bunga dan biaya lainnya bisa menumpuk dan jadi beban yang sulit buat diatasi. Manajemen utang yang baik adalah kunci untuk menghindari masalah keuangan. Ini artinya hanya boleh meminjam uang ketika benar-benar diperlukan dan memastikan utang itu bisa dilunasi sesuai jadwal. Utang kartu kredit adalah salah satu jenis utang yang paling berbahaya karena bunganya sangat tinggi. Utang juga bisa punya dampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Mengelola utang dengan baik itu bisa ngebantu ngurangin stres dan meningkatkan kesejahteraan. Kekurangan yang terakhir yang ngebikin seseorang tetap hidup dalam kemiskinan adalah gak punya rencana keuangan jangka panjang. Tanpa rencana keuangan jangka panjang, seseorang mungkin kesulitan mencapai tujuan keuangan mereka. Rencana keuangan itu bisa ngebantu seseorang buat netapin tujuan, ngebuat anggaran, dan ngambil langkah-langkah yang diperluin untuk mencapainya. Tanpa rencana, maka seseorang mungkin akan kehabisan uang mereka secara impulsif dan gak memikirkan masa depan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, kemiskinan itu adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, dengan memahami dan mengatasi tujuan kekurangan utama yang kita bahas tadi, maka seseorang bisa ningkatin peluang mereka buat keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan finansial. Mengubah kebiasaan dan cara berpikir itu memang gak mudah dan butuh waktu. Namun, dengan tekad dan usaha keras, maka perubahan positif tentunya pasti bisa dicapai. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah karena setiap orang itu punya potensi untuk sukses dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan berusaha keras, setiap orang pasti bisa mencapai tujuan finansial mereka dan bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.